Nggak perlu tunjukkan ijazah biar tambah panas pembenci Jokowi. Kalaupun ditunjukkan kebenarannya, keasliannya di hadapan mereka, ya, apakah mereka akan puas dan terima? Tidak. Saya itu ngakak sampai mules dengar pernyataan. Ada orang ngakak sampai mules, sekalian aja mencret, ya, sekalian aja muntah, sekalian aja mati, gitu loh. Baru cocok. Narasi yang pertama diangkat oleh mereka-mereka yang benci Jokowi adalah narasi tentang ijazah palsu. Hukum itu mengatakan, Anda buktikan kalau memang benar Jokowi punya ijazah palsu. Itu benar, hukumnya seperti itu. Makanya mencretmu tuh terserah aja, diteruskan aja mencretnya itu, biar sekalian kolab, koid namanya, mati itu namanya. Pas waktunya kita Ini para gerombolan aki-aki dan nini-nini alias al-ngawuri, ya, karena makin kesini makin ngawur. Kalian siapa mau menyita ijazah Pak Jokowi di rumahnya, mau menyita skripsi Pak Jokowi di UGM? Kalian siapa? Hah? Kalian punya hak apa? Tidak sembarangan orang yang bisa menyita dokumen seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi yang semakin kesini semakin kesana. Bukannya sadar bahwa tuduhan mereka itu bodong ya, alias tidak bisa dibuktikan. Mereka semakin kesini semakin membuat banyak narasi-narasi yang seolah meneguhkan dugaan mereka bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu ya. Bahkan sebentar lagi mereka akan menggeruduk UGM ya. Tanggal 15, setelah itu tanggal 16 mereka akan menggeruduk rumah Jokowi dan akan menyita skripsi Jokowi dan juga menyita ijazahnya. Wah. Kurang lebih seperti itulah agenda mereka. Emang koplak ini orangnya. Ini gara-gara si Krismon ya, alias si krisis moneter yang akhir-akhir ini menyebut ijazah Jokowi 1000% palsu gitu ya, berdasarkan fontnya. Bahkan katanya dia akan menguji karbon ijazah Jokowi. Ijazah yang baru berusia 30 tahun ya, mau di carbon dating. Sebuah pernyataan dungu bagi yang paham ya, tetapi ya oleh Sudrun dengan EQ 78 pernyataan itu dipuji-puji padahal jauh dari logika. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya itu ngakak sampai mules dengar pernyataan. ada orang ngakak sampai mules, sekalian aja mencret, ya, sekalian aja muntah, sekalian aja mati, gitu loh. Baru cocok. Narasi yang pertama diangkat oleh mereka-mereka yang benci Jokowi adalah narasi tentang ijazah palsu. Hukum itu mengatakan, Anda buktikan kalau memang benar Jokowi punya ijazah palsu. Itu benar, hukumnya seperti itu. Makanya mencretmu tuh terserah aja, diteruskan aja mencretnya itu, biar sekalian kolab, koid namanya, mati itu namanya. Sekali lagi saya katakan, Anda itu orang goblok, bego. Ikutilah alur hukum. Bicara hukum itu bicara hukum jelas, bukan bicara narasi yang bego seperti Anda. Hukum mengatakan apa? Anda yang menarasikan, Anda harus buktikan itu. Anda mengatakan Jokowi ijazah palsu, harus Anda buktikan. Logika mana yang Anda pakai? Logikamu sendiri, logika bego itu namanya.
Universitas sudah mengakui, Fakultas Kehutanan sudah mengakui. Lalu ada apa lagi dengan Anda? Jasa Jokowi kalaupun ditunjukkan kepada Anda yang asli, tidak pernah akan selesai permasalahan ini. Kenapa? Karena Anda sakit hati, Anda benci kepada Jokowi dan keluarganya, Anda benci. Kenapa? Karena Anda HTI, Anda FPI. Karena Anda adalah orang-orang yang ingin merusak NKRI. Anda ingin merusak Jokowi supaya Anda bisa menghabiskan Prabowo, agar bisa melakukan kudeta dan duduk pada posisi presiden. Yang gantinya adalah Yohanes Baswedan. Itu adalah omong bos-bos kamu yang diperalat oleh Amerika Serikat untuk kuasa Indonesia. Itu tujuan utama apa? Agar hilirisasi dibatalkan dan dikembalikan kepada semula, ya kan? Supaya Eropa itu kembali membangun smelter mereka di sana, dan Indonesia hanya menerima sampah. Itu otak-otak kamu, otak-otak dungu yang selalu Anda kembangkan. Kami ini terlalu jauh memikirkan itu. Apalah arti sebuah ijazah, tapi yang paling penting adalah negara ini tetap harus melakukan renovasi informasi, pengembangan sehingga bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Tapi Anda tidak. Kecil-kecil hal yang tidak mustahil Anda lihat sama sekali tidak ada kaitannya. Anda berusaha untuk melakukan itu. Untuk apa? Ya agar bisa menggoyahkan Prabowo. Nah itu kan. Jadi kalau begonya Anda itu beda dengan kepintaran kami. Kami melihat secara utuh NKRI ini dan hanya melihat sebatas otak dalam tempurung. Itu kawan. Iya, saya tertarik dan tergelitik ya dengan pernyataan netizen barusan itu di bagian depan tadi. Kenapa kok cuma ya ngakak sampai mules saja? Kenapa nggak mencret-mencret sekalian? Ah, kenapa nggak mencret-mencret sekalian atau sekalian langsung modern itu? Minimal kan berkurang ya populasi sodron di Indonesia. Oke, saya sepakat dengan pernyataan netizen berbaju kuning barusan ya. Sepakat pokoknya. Lanjut. Pas waktunya kita Ini para gerombolan aki-aki dan nini-nini alias al-ngawuri, ya, karena makin kesini makin ngawur. Kalian siapa mau menyita ijazah Pak Jokowi di rumahnya, mau menyita skripsi Pak Jokowi di UGM? Kalian siapa? Hah? Kalian punya hak apa? Tidak sembarangan orang yang bisa menyita dokumen seseorang, dokumen penting seseorang. Ya, itu harus melalui proses. Yang berhak menyita dokumen seseorang atau dokumen penting seseorang itu adalah penyidik. Itu pun penyidik harus ada surat izin dari pengadilan. Nggak sembarangan, nggak langsung comot kayak ngambil jajanan di wadah. Makin kesini makin ngawur aki-aki ini. Kalian punya hak apa? Di situ kan ada Pak Egy Sujana, katanya sarjana hukum. Seharusnya kan ngerti hal-hal seperti ini. Dasar al-ngawuri, Ya, ini memang saya nggak mengerti ya, apakah mereka ini benar-benar mau menggeruduk UGM itu, mau menyita skripsinya Pak Jokowi, ataukah sekedar netizen iseng yang menulis komentar di badan videonya ya. Oke, coba saya bacakan lagi ya. Tadi di badan videonya itu ada tulisan begini. Nyok Bareskrim ikut ke UGM. Nyok Bareskrim ikut ke rumah Jokowi. Sita ijazah asli dan skripsi asli Jokowi. Jokowi jangan kabur, ya kan? Nah, apakah ini memang agenda resmi mereka pada saat menggeruduk UGM dan menggeruduk rumah Pak Jokowi beberapa hari mendatang gitu ya? Ataukah ini hanya netizen yang iseng? Kalau memang itu agenda mereka, ya samalah seperti pendapat netizen barusan, saya sepakat begitu. Emang kalian siapa?
Goblok jangan diambil sendirilah ya kan, dibagi-bagi gitu. Lanjut. Nggak perlu tunjukkan ijazah biar tambah panas pembenci Jokowi. Kalaupun ditunjukkan kebenarannya, keasliannya di hadapan mereka, ya, apakah mereka akan puas dan terima? Tidak. Mereka tidak akan pernah terima dan puas. Karena apa? Mereka didasari dengan kebencian, sakit hati. Sakit hati karena ormasnya dulu dibubarkan oleh Pak Jokowi, yaitu HTI dan FPI. Jadi mereka tidak akan pernah puas meskipun ditunjukkan aslinya dan kebenarannya. Mereka akan mencari-cari kesalahan lagi. Ya stempelnya lah, ya warna tulisannya lah, nomor serinya lah, tanda tangannya lah, baju yang dipakai pada saat berfoto lah Pak Jokowi, kacamatanya lah, rambutnya lah, akan dicari kesalahannya. Jadi mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah puas dan terima. Ya, camkan itu. Nah, jadi gua cuma mau bilang sama para tergugat yang namanya tadi disebut Joko. Waduh, dia lagi. Wah, kirain sudah tobat. Nggak pernah kelihatan soalnya, jarang kelihatan. Sekali belum sadar juga, belum tobat juga. Sadar, Bung. Kumis sama jenggot itu udah mulai memutih. Sakit hati jangan dipelihara, Bung. Ya, saya sepakat ya, nggak usah ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan barusan ada 2 video teman-teman ya yang saya sajikan secara berurutan dari netizen yang sama ya. Nah, yang pertama tadi kan mengenai komentar netizen di badan videonya, nggak perlu tunjukkan ijazah biar tambah panas pembenci Jokowi. Kalau menurut saya bukan tambah panas ya, mungkin tambah mencret-mencret dan kemudian modar. Mati dalam kondisi penasaran ya. Tapi yang saya khawatirkan ketika mereka mati karena penasaran ijazahnya Pak Jokowi, jangan-jangan nanti dia setelah mati itu dia menjadi hantu ijazah ngesot. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin geram saja dengan perbuatan para gerombolan tukang fitnah, penyebar hoaks tentang ijazah palsu Bapak Jokowi, yaitu Egy Sujana, Reza Fadila, dan Kurnia, si wanita iblis. Sebenarnya kalau tentang ijazah palsu yang ingin diklarifikasi, ya klarifikasi ke kampus UGM. Namun kampus UGM sudah memberikan pernyataan bahwa Joko Widodo adalah seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang masuk pada tahun 1990 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985 dengan ijazah yang sah, dan bukti-bukti serta data-data ada diperlihatkan oleh Rektor UGM dan diperlihatkan pula oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, didukung lagi dengan teman-teman seangkatan Jokowi. Terus apa lagi yang mereka akan tuntut? Yang mereka tuntut itu pernyataan Rismon Hasyolan. Itu sudah ada pada saat tahun 1985. Huruf-huruf kayak itu sudah diharuskan kepada mahasiswa untuk menuliskan pada judul skripsi pada saat melakukan penjilitan skripsi
dan juga pada saat pencetakan ijazah dipercetakan. Jadi Rismon Hasiolan itu adalah alumni UGM yang menjatuhkan, yang memberikan prestasi buruk kepada alma maternya. Jadi sekali lagi saya memohon kepada para gerombolan provokator yang terus-terus memprovokasi rakyat Indonesia tentang ijazah Joko Widodo yang palsu. Saya pikir tentang itu sudahlah. Kalian tidak bisa memprovokasi rakyat, karena rakyat Indonesia 85% mencintai Joko Widodo. Buktinya saja, rakyat Indonesia masih mendatangi Joko Widodo, mendatangi rumahnya. Bahkan rumah Joko Widodo sudah menjadi destinasi wisata di kota Solo. Jadi untuk para pembenci, para gerombolan pembenci yang selalu ingin menjatuhkan Joko Widodo dengan memprovokasi warga dengan ijazah palsu Jokowi, saya rasa kalian cukup. Kalian tidak akan berhasil, karena pembuktian untuk keabsahan satu ijazah adalah hakim akan mempertanyakan di kampus, di UGM, sedangkan rektor dan dekan fakultas, rektor UGM dan dekan fakultas kehutanan UGM sudah menjelaskan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah sah, disertakan dengan bukti pencatatan yang ada di kampus UGM dan didukung oleh teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo pada saat kuliah di UGM. Untuknya itu, para gerombolan pembenci, provokator, perusuh bangsa, pemecah belah bangsa Indonesia, sudahilah. Kalian tidak akan bisa menang jika menuntut ijazah Pak Joko Widodo, karena ijazah itu data-data dan pembuktiannya ditentukan oleh kampus atau sekolah di mana orang bersekolah dan berkuliah. Jadi kalian gerombolan para pembenci tidak akan bisa memenangkan perkara ini. Kalian hanya mencari keringat sia-sia saja. Ya, jadi memang persis apa yang saya sampaikan atau kami sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya ya. Seringkali kami mengatakan bahwa kenapa sih kalian itu menuduh ijazahnya Jokowi palsu, tetapi domain yang kalian tuduh itu adalah Jokowi. Padahal Jokowi ini adalah orang yang benar-benar pernah kuliah, benar-benar pernah membuat skripsi ya, atau karya ilmiah sebagai tugas akhir, kesarjanaan, dan sudah diuji, dinyatakan lulus dan juga diwisuda di yudisium, dan itu kan tidak pernah kalian persoalkan ya. Masalah Jokowi pernah kuliah, Jokowi pernah menyelesaikan tugas ya, Jokowi pernah di yudisium, diuji, kemudian wisuda ya kan. Nah, yang kalian persoalkan itu kan ijazahnya. Nah, ketika kalian mempersoalkan ijazahnya, seharusnya itu bukan domainnya Jokowi, tetapi domainnya UGM ya. Karena Jokowi sudah cukup syarat untuk mendapatkan gelar dan ijazah. Perkara ternyata ijazah yang diberikan oleh UGM kalian anggap palsu, ya UGM-nya lah yang harus kalian minta klarifikasi gitu loh, minta bukti dan lain sebagainya. Bukan Jokowi, bro ya. Lanjut. Nggak ada, negara secara material tidak dirugikan. Coba ruginya apa? Sebutkan satu saja ruginya dengan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ruginya apa? Dan kalian ruginya juga apa? Apa rugi kita? Kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar... ini kan perkara sudah lama,
sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari Ini memang kalau lihat analisa banyak orang ini, termasuk analisanya Mas Raymond ya terakhir ini, itu 99% sangat mungkin banget itu ijazahnya palsu. Ya. Aduh, dari foto, dari kertasnya, dari tulisan diketik yang satu tulis tangan, ya, tidak ada kesesuaian dengan ijazah yang asli yang diperlihatkan teman-temannya itu. Ya, jadi ini bisa menjadi pemantik gitu untuk ya memperkarakan Pak Jokowi. Tapi setuju nggak sih ya mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini sampai Pak Jokowi diseret-seret gitu. Ya, meskipun yang menuntut itu ya saya kenal baik semua, ya, Bang Egy Sujana, Mami Mary, dan itu saya kenal baik. Ya, saya hormat sama mereka. Tapi secara pribadi ya mungkin mewakili juga sebagian masyarakat yang lain. Ya sudahlah. Ya Pak Jokowi diungkit-ungkit seperti itu, sudah dibeber-beber seperti itu, sudah menjadikan hukuman gitu. Ini nggak perlu lagi dibawa ke persidangan sampai dinyatakan ijazahnya palsu, kemudian mempengaruhi, berefek kepada produk-produk hukum yang selama ini sudah kita jalankan selama 10 tahun. Itu kok jadi seperti apa ya? Seperti kita sudah melewati jembatan dan jembatannya kemudian kita hancurkan gitu. Ya secara materi sebetulnya kalau menurut pemahaman saya, kita nggak dirugikan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi itu secara materi. Negara nggak dirugikan. Apa ruginya secara materi? Itu ada orang ngaku ijazahnya SMA, itu kerja pinter banget di pabrik itu, udah pensiun, udah pabrik itu udah moncer dah gitu, produknya bagus semuanya. Setelah 10 tahun kemudian pensiun, diketahui kemudian bahwa ijazah orang itu tuh cuman tamatan SMP dan pernah kursus gitu. Terus kenapa? Produknya kan udah laku, sudah dipakai, udah menguntungkan perusahaan. Masa orang yang mau kita persoalkan? Itu. Jadi nggak ada, negara secara material tidak dirugikan. Coba ruginya apa? Sebutkan satu saja ruginya dengan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ruginya apa? Dan kalian ruginya juga apa? Apa rugi kita? Kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar terbukti ijazahnya palsu, nggak ada ruginya. Ya mungkin secara moral ya, tapi itu kan sudah dihukum. Pak Jokowi sudah menerima hukuman secara sosial ya, terhadap anaknya, istrinya, cucu-cucunya. Itu. Jadi nggak perlu lagi dibawa-bawa ini. Sudahlah. Itu nanti malah dijadikan alat politik ya untuk menjegal Mas Gibran maju jadi pilpres di tahun 2029, atau anak-anaknya berpolitik, atau mantu-mantunya, atau ponakannya dan lain-lain, cucunya. Itu nanti malah dijadikan bahan senjata gitu loh. Sandra, ya nggak baik kan akhirnya. Itu. Ya sudahlah, jadi memang kalau terbukti ijazahnya palsu misalnya, ya sudah. Sampai di situ saja. Itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Artinya, andai kata saat itu presiden itu netral, ya Pak Jokowi nggak cawe-cawe,
ya yang dibilang Pak Presiden membantu sangat maksimal, andai kata saat itu netral, mungkin ceritanya lain. Itu loh, itu maksudnya. Jadi pendukungnya Pak Anies Baswedan ini bukan kaleng-kaleng, itu yang harus dirangkul. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, inilah pernyataan temannya Mbah Egy ya. Tadi menyebutkan sendiri bahwa dirinya adalah temannya Mbah Egy, kemudian juga temannya siapa tadi, Empok-empok Reni atau siapalah begitu. Pokoknya ya golongan gerbongnya Mbah Egy ya, golongan Sengkuniwati yang dalam ya beberapa tahun terakhir memang sering sekali menyerang Pak Jokowi gitulah ya dalam tanda kutip. Nah, menurut netizen barusan nggak usahlah dipersoalkan karena dengan cara narasi-narasi yang diviralkan saat ini itu sudah menjadi bagian dari hukuman kepada Pak Jokowi. Hei Ferguson, mana ada rakyat yang percaya ya dengan narasi-narasi yang kalian buat gitu loh. Yang percaya dengan narasi yang kalian buat ya kalian-kalian sendiri, nggak ada yang lain yang percaya. Jadi udahlah ya. Aduh, kalian ini. Jadi seperti inilah teman-teman ya kualitas intelektual para pembenci Pak Jokowi. Mereka menganggap cerdas ya. Mereka menganggap diri mereka itu golongan intelektual di atas rata-rata. Padahal kalau mungkin mereka tes EQ ya, mungkin EQ-nya cuma 78. Lanjut. Saya nggak tahu namanya anaknya Oto ya, tapi dengan sangka baik Oto tetap sahabat saya. Ini mah rekan dalam advokat lah. Saya hormat dengan Oto. Saya nggak tahu Oto hormat sama saya apa enggak. Nggak penting lah itu ya. Tapi yang pasti gini, lawyer itu punya kode etik. Bahkan ada undang-undang tersendiri. Undang-undang nomor 18 kalau salah ya, tahun 2003 di pasal 16 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana. Tidak dapat. Apalagi dalam menjalankan perannya membela klien. Nah, dalam hal ini saya membela klien saya namanya Bambang Tri dan Gus Nur. Mulai dari tingkat pertama pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi di Jawa Tengah, Semarang, kemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, jadi sah dan saya berhasil justru. Dalam arti berhasil ketika di PN Bambang Tri dan Gus Nur dihukum 6 tahun. Tuntutannya 10 tahun. Harusnya sih nggak dihukum kalau hakimnya itu tidak berpihak. Udah pasti hakim berpihak itu. Nah, karena ketakutan Tuhannya Jokowi ya, bukan Allah. Lebih takut, lebih tunduk, takut betul ya, sehingga mengkhianati hukum itu sendiri, yang mana dia harus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, jadi wakilnya Jokowi gitu loh. Itu di Pengadilan Negeri Solo tuh 3 orang majelis lagi, saya heran itu. Kemudian yang kedua, saya banding, dimenangkan lagi. Dari 6 tahun jadi 4 tahun. Saya lihat pertimbangannya. Oh, tidak dipakai pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, nggak dipakai, diignore, diabaikan.
gitu. Kenapa? Karena nggak ada hoak. Itu kan undang-undang mengecam atau menghukum mempidana yang berbuat hoak, menimbulkan kegaduhan dan keresahan nasional lah, kurang lebih begitu. Nggak terbukti apa yang diresahkan, nggak ada orang resah kok. Ijazah Jokowi palsu malah pada seneng, semua pada kepo pengen tahu ini bener nggak palsu apa enggak. Kok dibilang ada keresahan, kok ada kegaduhan, semua udah saya bantah. Ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi dan lain sebagainya, waktu di pengadilan negeri saya bantah semua. Nah, ini bisa ngalahkan argumentasi saya, demi Allah, demi Rasul. Enggak, kalau saya yang kalah ya nggak mungkin diturunin dong hukumannya. Akhirnya dihukum 4 tahun, menang dong di situ dari segi nilai angka-angka aja tadi. Kemudian saya kasasi, ya tetap saja akhirnya dikalahkan. Karena kan kita tahu lah peradilan di Indonesia udah terkungkung, terpenjara, ketakutan Tuhannya bukan Allah lagi. Padahal mutus demi nama Tuhan yang Maha Esa, tapi dia demi Jokowi. Saya lihat itu jelas itu. Mari kita bertarung secara intelektual ya. Nah, tapi poin pentingnya adalah itu yang dimaksud seperti itu adalah telah masuk persidangan pokok perkara gitu loh. Nah, kalau dibandingnya nama pendapat, saya nggak tahu anak Oto apa bukan ya, tapi pakai belakangnya Sibuan ya kita sangat baik anaknya Oto lah. Kalau nggak juga ngamurung Jokowi nggak dipercaya. Oto kalau kesana nggak mungkin, dia udah wakil menteri, ya mana bisa berperan jadi advokat juga, blow on kalau bisa bang. Ya nggak ngerti advokat namanya. Nah, ditugasilah anaknya. Ya maksudnya lawannya anak saya juga advokat, Hizbullah namanya. Oh, udah S2 dari UI, keren, ya, gampang gitu. Nah, Oto bapaknya aja nggak bisa lawan gua. Bukan kesombong. Gua tantang sampai hari ini Oto nggak pernah muncul tuh. Katanya punya Jokowi, ijazahnya asli mana aslinya? Oto. Terus kenapa dia ngomong saya dikalahkan? Kapan tampilnya lu di sidang, woi? Lu tuh udah memberi keterangan palsu loh. 7 tahun lo, inget lo. Gampang gua gugat kok. Ya, karena kau memberikan kesalahan. Jadi walaupun kau advokat bisa digugat kalau kau buat kesalahan. Itu memberi keterangan palsu. Kapan lu sidang lawan gua? Woi, nggak ada. Bapak lu aja kalau betul tuh bapak lu si Oto nggak bisa lawan gua di pengadilan. Takut dia berlindung sama hakim semua itu, karena hakim juga penakut sama si Jokowi takutnya. Akhirnya gue diputuskan pengadilan tidak berwenang. Ya Allah, kalau pengadilan nggak berwenang, gue mau kemana? Cari pengadilan, cari rasa keadilan. Sementara tujuan hukum itu 3. 1, kepastian hukum. 2, manfaatnya. 3, rasa keadilan. Itu tujuan hukum. Itu nggak tercapai karena hakim yang apa istilahnya nakodot gitu loh. Sumpah hakimnya jadi palsu. Dan juga merupakan satu perbuatan yang melawan hukum kelakuannya itu. Melanggar kode etik minimal. Tidak bersifat tinggi, tidak profesional, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Padahal itu kode etik hakim. Tanya di Komisi Yudisial tuh dan Mahkamah Agung ada kode etik hakim tuh, ada 10 nilai-nilai hakim yang berkode etik. Nah, saudara-saudara, sekarang tiba-tiba dia alasan lebaran. Ya, sebentar ya. Saya kok ngelihat adanya sebuah kekhawatiran ya yang ditunjukkan oleh pionir, pelopor pembenci Jokowi terkait ijazah palsu ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, bahkan di channel sebelumnya juga, Mbah Egy ini pernah mengaku bahwa dirinya sebetulnya tidak mengerti, tidak tahu menahu tentang ijazah Jokowi itu palsu ya. Jadi yang pertama kali memberikan informasi kepada Mbah Egy ini adalah Bambang Tri ya. Bambang Tri ini adalah warga Solo seingat saya yang merupakan mantan jurnalis begitu ya.
Jadi dari pernyataan Bambang Tri inilah ya, bukan hanya Mbah Egy tetapi juga Gus Nur itu mulai menganggap bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan dasar-dasar alibi-alibi dalil-dalil yang disampaikan oleh Bambang Tri ya. Tetapi faktanya Bambang Tri ini ya kan divonis bersalah karena menuduh Jokowi itu mencuri ijazahnya Joko Wahyudi kalau nggak salah ya. Nah, sementara Joko Wahyudi ini masih hidup. Dan Joko Wahyudi ini sudah pernah membuat klarifikasi bahwa nomor ijazah yang menurut Bambang Tri itu dicuri oleh Jokowi, itu nomornya nggak sesuai dengan nomor ijazah yang dia miliki. Jadi Mbah Egy ini ya kan, itu menuduh ijazahnya Jokowi palsu itu berdasarkan ya kan Bambang Tri yang menurut saya itu kurang sesendok gitu. Dan sepertinya oleh anaknya Oto Hasibuan ya. Si Mbah Egy ini mungkin mau diperkarakan dipidanakan lah begitu. Dan dari pernyataan barusan saya menilai adanya ketakutan dari Mbah Egy ya. Ini sih dugaan saya. Kalau misalnya dianggap keliru, ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengomentari Surdun yang menyebut dirinya ngakak sampai mules. Langsung dijawab ya, kenapa kok hanya mules saja? Kenapa kok nggak sekalian mencret? Atau sekalian mudar gitu ya. Ini menurut saya sebuah komentar yang cocok, sepadan dan cespleng dengan pernyataan para surdun selama ini. Karena mereka rata-rata tidak sadar ya bahwa logika mereka lah yang sebetulnya terbalik-balik. Jadi mereka justru menertawakan logika orang lain yang justru lebih logis daripada logika mereka sendiri. Ya maklum lah ya, orang gila itu tidak akan mungkin merasa sadar bahwa dirinya gila. Mungkin yang mereka anggap gila adalah orang yang waras. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.